Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Tiara dengan NIM 2248 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Bapak Hari Adi Saputra MSI, yaitu mata kuliah kimia organik. Baiklah, langsung saja ke penjelasan pertama, yaitu tentang aldehid. Aldehid atau alkanal adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi lain. Sifat dan tata nama dari aldehid, untuk sifatnya yang pertama termasuk dalam golongan senyawa semipolar. Yang kedua terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Yang ketiga rantai pendek umumnya larut dalam air. Untuk tata nama dari aldehid yang pertama itu pilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus dan gantikan dengan akhiran al. Gugus CHO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus lain seperti OH- dan C rangkap 2C. Yang ketiga itu ada aldehida aromatik, biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida sebagai senyawa aldehida aromatik yang paling sederhana. Untuk klasifikasinya, yang pertama ada alfatik, siklik, dan aromatik. Dengan contoh, yang pertama itu ada asetaldehida etanal, yang kedua ada sikloheksankarbaldehid, sikloheksanal, yang ketiga ada benzaldehid fenyl metanal. Untuk kegunaannya, yang pertama ada bahan pengawet, yaitu itu formaldehid, yang kedua bahan baku industri dan pangan, itu ada asetaldehid dan vanilin, yang ketiga itu industri farmasi, itu ada sinamaldehid. Lanjut materi kedua, yaitu keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisi. Untuk sifat dan tata namanya, yang pertama itu sifat, itu termasuk dalam golongan senyawa semipolar. Terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Rantai pendek umumnya larut dalam air. Untuk tata namanya, tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton. Nomori dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil. Namai rantai terpanjang berdasarkan nama alkilnya dengan akhiran on. Susun nama gugus-gugus yang ada secara alfabetis. Untuk klasifikasinya, yang pertama ada alifatik, yang kedua siklik, yang ketiga aromatik. Contohnya yaitu yang pertama itu dimetil keton propanon, yang kedua pimeryl keton sikloheksanon, yang ketiga methyl phenyl keton acetophenon. Kegunaannya adalah yang pertama pelarut dan bahan baku industri, itu ada aseton dan metil keton. Yang kedua itu industri farmasi, itu ada nabumeton atau metadon. Lanjut ke materi ketiga, itu ada karbohidrat atau hidrat dari karbon, hidrat orang atau sakarida. Dari bahasa Yunani berarti gula, adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, C, hidrogen, H, dan oksigen, O. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen, oksigen 2:1, seperti pada molekul air, dan rumus empiris Cm atau H2O. N dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan N. Untuk sifatnya mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat gula, pereduksi, bersifat optis aktif atau atom-atom karbon kiral, bentuk siklik. Untuk kegunaannya itu ada industri farmasi, seperti selulosa, deglukosa, atau dextrosa. Selanjutnya ada pangan, pertanian, dan kesehatan. Untuk klasifikasinya, yang pertama ada monosakarida, oligosakarida, polisakarida. Tata nama tidak ada tata nama khusus. Lanjut ke materi keempat, yaitu asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Sifat dan kegunaannya itu yang pertama, ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat. Yang kedua ada asam karboksilat mudah larut dalam air. Ketiga, asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk asam lemah. Yang keempat, asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam karboksilat. Untuk kegunaannya ada bahan baku industri farmasi seperti ibuprofen dan aspirin, pangan seperti asam benzoat, pelarut seperti asam asetat. Untuk tata namanya dimulai dengan asam ditambah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat CO2H dan ditambah akhiran OH. Jika mengandung rantai cabang, maka atom atau dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Jika terdapat lebih dari satu cabang atau gugus cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabang menurut abjad. Jika senyawa mempunyai dua gugus karboksilat, penamaan rantai utama diberi akhiran di OH. Gugus karboksilat yang terikat pada cincin aromatik. 6. Karbon diberi nama sebagai asam benzoat. Apabila ada substituen, maka penomoran mengikuti posisi dari gugus karboksilnya. Bila substituen terletak pada dua karbon, dapat diberi nama dengan orta, dilambangkan dengan O. Substituen pada karbon 3 diberi nama meta dan para, bila posisi pada karbon 4. Selanjutnya ada materi lipid, itu adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Untuk sifat dan kegunaannya, yang pertama titik didihnya tinggi.
pada suhu kamar berwujud padat atau cair, larut dalam pelarut non polar, mempunyai viskositas tinggi, massa jenisnya lebih kecil dari air, bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat yang dikenal dengan asam lemak atau bau tengi. Untuk kegunaannya itu ada industri farmasi, pangan, pertanian, dan kesehatan. Untuk klasifikasinya ada 3. Yang pertama turunan lipid, itu ada asam lemak, jenuh, tidak jenuh, sterol, prenol, atau poliketida. Yang kedua ada lipid sederhana, itu ada trigliserida atau lemak atau minyak. Yang ketiga itu lipid kompleks, itu ada fosfolipid, sphingolipid, sakarolipid. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.